Saya Dia Mega Sarianjaya, sudah bersama Pak Jahen F. Reski, ekonom dan peneliti FEB LPM FEB Universitas Indonesia. Pak Jahen, masalah struktural lagi di awal tahun, nggak ada jeda libur Nataru, langsung ada researchnya UI yang cukup viral dan memantik atau bahkan menyadarkan banyak orang. Tapi muncul juga pertanyaan, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau susah cari kerja? Ini adalah hasil riset publikasinya LPM UI, sinyal putus asa cari kerja. Khususnya sarjana dan gelar master, pasca sarjana. Kita lihat datanya nih Pak. Ya, ini. Jumlah penduduk putus asa. Ini bukan cuma pengangguran ya, tetapi orang yang menganggur dan rasanya mogok untuk mencari pekerjaan. Angkanya naik, saya bilang ini naiknya cukup signifikan ya, karena 1 tahun dari 1,68 ke 1,7 juta, 1,87 juta orang. Pertanyaan saya, apakah ini sinyal kegagalan pasar kerja yang tidak tercermin dalam angka penganggurannya Badan Pusat Statistik? Ini bahaya nih pertanyaan. Ya, jadi kalau ini sebenarnya salah satu brief yang dibikin oleh teman-teman di LPM ya. Jadi kita melihat gimana sih kondisi pasar tenaga kerja. Jadi kalau penduduk putus asa itu kan artinya mereka discourage untuk mencari pekerjaan karena mungkin selama ini udah mencoba. Jadi udah ngirimin CV, wawancara, tapi kok nggak dapat pekerjaannya. Nggak usah jauh-jauh, kami di LPM itu tahun kemarin itu kita buka posisi buat asisten peneliti, itu yang daftar sekitar 300 orang buat 10 posisi. Oke. Jadi itu kan menggambarkan bahwa memang ada banyak orang dan nggak semua dari bidang ilmu ekonomi. Jadi kadang-kadang dari jurusannya apa gitu daftar ke LPM. Nah ini menandakan memang struktur dari pasar tenaga kerja kita itu belum mampu untuk mengabsorb ya, mempekerjakan lulusan-lulusan kita. Ini bisa karena banyak faktor. Pertama mungkin antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhannya itu nggak sama. Ya, jadi nggak match. Misalnya kita butuh, contoh paling gampang, kita butuh peneliti ekonomi, tapi yang banyak lulus mungkin dari hukum, dari engineering, itu kan nggak match ya. Jadi akan sangat costly bagi pemberi kerja untuk mempekerjakan. Tapi juga itu menggambarkan memang ada masalah nih di sektor tenaga kerja kita. Jadi mungkin kita belum mampu meng-create pekerjaan yang align dengan karakteristik dari lulusan kita gitu. Ya, misalnya kalau emang pemerintah paham, ini kan perlu misalnya monitor ataupun mengidentifikasi sebenarnya banyak lulusan kita itu keahliannya apa gitu. Nah, pemerintah perlu nanti meng-adjust itu dengan meng-encourage, meningkatkan jumlah pekerjaan-pekerjaan yang match dengan lulusan-lulusan kita. Nah, ini yang kayaknya masih belum terjadi. So, orang discourage mungkin karena ya tadi mereka udah terlalu lama mencari pekerjaan, frustasi, dan ternyata pekerjaan yang tersedia pun nggak align dengan apa yang dia butuhkan gitu. Tapi ada data lagi yang lebih wow karena memakai gelar ya Pak. 45.000 orang sarjana dan lebih dari 6.000 pasca sarjana putus asa cari kerja. Ini data ini sebenarnya LPM UI maksudnya apa sih mengeluarkan data sarjana dan pasca sarjana gitu? Ini kan kayak high skill workers ya. Ya, mereka yang berpendidikan tinggi kan seharusnya kan teorinya gini, semakin tinggi pendidikan semakin mudah mencari pekerjaan karena lebih terdidik, punya skills yang lebih baik. Tapi ternyata mungkin pekerjaan yang tersedia sekarang itu masih di pekerjaan-pekerjaan yang belum butuh nih lulusan sarjana, belum butuh lulusan pasca sarjana. Artinya apa? Memang sektor yang tumbuh itu masih sektor-sektor yang masih sangat tradisional, yang belum membutuhkan keahlian yang cukup tinggi gitu. Makanya balik lagi ke diskusi di awal, kalau pemerintah pengen menyerap misalnya para pekerja dari lulusan sarjana dan pasca sarjana, maka pekerjaan yang di-create itu adalah pekerjaan yang align tadi dengan keahlian mereka dan tentunya harus semakin lebih advance gitu ya. Ya tadi misalnya butuh para ahli ekonomi perbankan, ya berarti kan sektor ekonomi perbankannya juga harus semakin banyak tumbuh. Kalau mau bikin misalnya sektor-sektor engineering dan sebagainya, maka pemerintah perlu memastikan bahwa itu bisa banyak tumbuh pekerjaannya di Indonesia. Kalau kita lihat dari beberapa data tahun terakhir, memang sektor yang tumbuh itu banyak di sektor-sektor yang
punya nilai tambah yang sangat rendah. Sektor jasa ya, yang value added-nya sangat rendah, dan itu mungkin nggak akan terlalu align dengan apakah dia sarjana ataupun pasca sarjana. Even ada fact yang juga menunjukkan bahwa ternyata banyak nih, semakin banyak orang terdidik yang akhirnya frustasi ya pergi ke pekerjaan menjadi online taxi driver, pengantar delivery. Itu pekerjaan yang oke ya, tapi mungkin nggak match dengan keahlian yang mereka miliki gitu. So that's the pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Gimana caranya agar ini 45.000 orang, 6.000 orang yang putus asa ini menemukan tempat mereka bisa berkarir menggunakan keahlian yang mereka dapatkan selama ini. Gitu. Ini sebuah warning nggak sih buat pemerintah sebenarnya? Ya, ini mungkin warning dan menunjukkan bahwa pemerintah jangan terlena dengan data BPS. Bukan, pemerintah belum berhasil untuk memastikan tadi lapangan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan karakteristik lulusan kita. Mungkin PR berikutnya adalah kalau memang kita belum mampu menciptakan pekerjaan tersebut, perlu satu mungkin bikin integrasi antara kampus perguruan tinggi dengan pekerjaan. Masalah yang kita hadapi di Indonesia adalah sekolah-sekolah vokasi misalnya kejuruan, itu once mereka bekerja di tempat mereka akhirnya berlabuh, itu perlu di training kembali. Jadi nggak match tuh antara keahlian yang mereka dapatkan di kampus dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Atau yang kedua, karena kita punya masyarakat yang cukup banyak, mungkin pemerintah perlu mikirkan gimana caranya mengekspor tenaga kerja kita. Jadi kalau memang kita nggak bisa buat banyak pekerjaan, mungkin dibikin cara agar semakin mudah bagi orang-orang muda Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Ini kan kita tak paham misalnya secara jasa kemampuan kita lebih baik ya, dan itu kayaknya hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu. Tapi saya masih memakai risetnya LPM UI, Pak. Ini catatan saya adalah UI menekankan skill mismatch. Ya. Dalam konteks skill mismatch keterampilan itu, sebenarnya bagaimana LPM UI memandang peran kurikulum perguruan tinggi dan kebutuhan kerja. Jadi apa ya? Sebenarnya ini penegasan masalahnya ada di kurikulum, ada di industri, atau pemerintah yang gagal membaca, ada yang tidak match antara kurikulum dan kebutuhan industri. Kalau saya lihat ya, kita juga di LPM itu ada beberapa studi soal upskilling dan reskilling. Jadi upskilling itu meningkatkan skills-nya, ya, atau reskilling ya, mungkin mengembangkan skills yang mereka miliki. Kalau dilihat dari inisiatif pemerintah sebenarnya udah cukup banyak ya. Jadi pemerintah mulai menggenjot ataupun meningkatkan peran dari vocational school, sekolah vokasi. Tapi memang tadi yang seperti Bu Mega sampaikan, ada missing link antara apa yang diajarkan di kampus termasuk universitas dengan apa yang dibutuhkan oleh si pemberi kerja gitu. Nah, ini menjadi sangat krusial tadi. Ibu benar sekali membahas masalah kurikulum. Jadi mungkin banyak kurikulum yang digunakan itu udah sangat jadul, ya, nggak sesuai dengan kebutuhan sekarang. Belum lagi kita bicara soal teknologi yang berkembang ya, AI dan segala hal ini tentunya memaksa perguruan tinggi dan juga pemberi pendidikan itu harus update dengan kebutuhan yang ada. Tapi di saat yang sama juga yang kami rasa masih cukup miss adalah gimana caranya agar para ahli yang dimiliki di sektor pekerjaan itu bisa sharing juga ke kampus. Ya, jadi misalnya mereka bisa memberikan training, kalau menggunakan alat ini, secara teori kan mungkin dosennya bisa ngajarin nih, tapi prakteknya di lapangan seperti apa. Nah ini yang kayaknya masih belum berjalan secara optimal. Ini sebenarnya bukan masalah baru ya, udah cukup lama kayak lagu lama gitu. Tapi sepertinya belum bisa teratasi dengan sangat baik. So the question will be, siapa yang bertanggung jawab semuanya? Ya, kampus mungkin perlu semakin update dengan perubahan dinamika. Pemberi kerja juga mungkin perlu nambah investasi, memberikan retraining ataupun bantu kolaborasi dengan kampus, dan pemerintah memberikan ekosistem yang mampu mengencourage itu. Karena lagi-lagi tugas pemerintah kan lebih menjadi regulator ya. Iya, betul. Jadi pemerintah mengcreate ekosistem yang baik, menghubungkan kedua belah pihak dengan serius, sehingga nanti masalah para lulusan kita yang frustasi dengan kondisi yang ada itu bisa jadi semakin berkurang. Atau gini Pak, libatkan
dunia usaha, libatkan manufaktur tingkat global yang ada di Indonesia untuk menyusun kurikulum. Betul. Bisakah seperti itu kampus? Bisa. Saya kayaknya kita pernah ada studi terkait dengan semikonduktor ya. Dan itu ada satu perusahaan, saya lupa nama perusahaannya, cuma dia bergerak di pembentukan talent buat sektor semikonduktor itu di Batam. Nah, mereka memang memberikan training itu, cuma kan yang namanya private kapasitasnya nggak akan sebesar yang lain kan. Ya kan private paling hanya butuh training untuk berapa orang yang akan mereka pekerjakan, nggak mungkin skalanya besar gitu. Tapi tadi salah satu best case yang bisa kita lihat adalah belajar dari the best. Ini dalam teori namanya learning by doing and learning from the best. Jadi tadi saya sepakat banget tuh kalau misalnya perusahaan bisa mendatangkan ahli dan ahlinya juga bisa sharing apa kira-kira yang perlu dilakukan agar nanti perusahaan juga merasa bahwa investasi yang mereka keluarkan itu juga match dengan apa yang mereka harapkan. Iya. Ketika kampus berhasil mencetak talenta-talenta yang match dengan industri, sekarang PR pemerintah adalah menciptakan kapasitas untuk menyerapnya. Ya. Dan ini belum ada sampai sekarang kapasitas untuk menyerap itu. Ya, kalau terlihat dari data kan memang menunjukkan memang jumlah dari pengangguran kita, unemployment-nya memang turun ya, tapi jumlah orang yang menganggurnya malah meningkat gitu. So, again ini saya rasa salah satunya mungkin disebabkan oleh adanya mismatch tadi, tapi juga di sisi yang lain mungkin belum banyak nih sektor yang pengen ekspansi. Kan gini, kalau kita pengen menambah jumlah pekerjaan diserap, perusahaannya juga harus makin besar dong ya. Kalau perusahaannya nggak tumbuh, nggak mungkin mereka akan menambah jumlah pekerja. So this is not only about government policy, tapi juga apakah perusahaan juga punya kemauan ataupun keinginan untuk berkembang jadi lebih besar gitu. Nah, itu kayaknya menjadi salah satu hal yang kita harapkan, perusahaan semakin tumbuh tinggi bisa menyerap tenaga kerja dan tadi mengatasi masalah-masalah discourage workers yang terjadi. Jumlah pekerja informal juga ini data saya ambil dari Badan Pusat Statistik, ternyata LPM UI juga memakai data BPS ini mengonfirmasi. Ya memang angka pengangguran turun, tetapi lihat jumlah pekerja informalnya meningkat ya. Ini sebenarnya untuk ekonomi positif atau negatif, Pak? Kalau dari segi informal sektor itu kan satu, pekerjaannya itu nggak pasti ya. Jadi mereka juga nggak mendapatkan perlindungan. Jadi kalau ditanya apakah ini angka yang bagus, jelas enggak gitu. Kita tentunya berharap bahwa akan semakin banyak masyarakat kita yang bekerja di sektor formal. Karena kalau di sektor formal kan gajinya udah pasti gitu ya. Terus mereka juga dapat perlindungan dari perusahaan. Terus juga pasti gajinya akan lebih baik dibandingkan dengan sektor informal gitu. So mungkin tugasnya adalah tadi nggak hanya create jobs, tapi juga create good jobs. Kualitas pekerjaannya harus makin banyak. Ini kan menandakan bahwa memang nggak terlalu banyak tuh good jobs yang berhasil dibentuk dalam beberapa tahun terakhir, malah berkurang mungkin ya. Nah kalau sektor informal tumbuh, pekerjaan ataupun tenaga kerja kita itu nggak mendapatkan kehidupan yang layak, kita nggak akan bisa tuh mengharapkan konsumsi akan semakin lebih tinggi. Karena tadi duit yang mereka dapatkan mungkin nggak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan yang mereka harapkan. Saya bisa simpulkan begini nggak Pak? Sebenarnya artinya pekerjaan informal ini bukan solusi terhadap angka pengangguran kita. Ini justru jebakan jangka panjang. Ya. Produktivitas. Betul. Jadi ini kan sebenarnya again bukan hal yang baru ya. Masalah informal sektor itu sudah berkembang cukup besar, cukup lama dan kalau ini dibiarkan tadi kita mungkin akan mendapatkan masyarakat yang tidak sejahtera, pendapatannya lebih rendah dan mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial yang menjadi hak bagi setiap masyarakat. So ini selain masalah ekonomi makro juga menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk direspons oleh pemerintah. Oke, itu memang konfirmasinya seperti itu ya Pak? Atau begini Pak, saya membacanya ini kan Apindo juga punya data ya, 67% pengangguran adalah anak muda. Sedangkan kalau kita melihatnya di sosmed, fenomena sosmed, itu anak-anak muda yang zaman now, itu kan cenderung memilih pekerjaan yang memang informal. YouTuber,
fenomena-fenomena seperti itu sebenarnya apakah signifikan dalam sektor informal ini anak muda itu? Saya mungkin melihat gini, kalau kita mengharapkan penyerapan tenaga kerja itu kan pasti balik lagi ke sektor manufacturing, sektor jasa, ataupun even pertanian ya. Nah kalau mereka berapa banyak sih sebenarnya yang bisa menjadi YouTuber ya, nggak mudah kan untuk menjadi YouTuber dan mungkin jumlahnya nggak akan besar dan lagi-lagi mungkin nggak sustain gitu ya, maybe I'm wrong tapi itu pandangan saya. Kalau kita memang mengharapkan anak muda ya sebenarnya kan nggak masalah mereka pindah-pindah pekerjaan selagi itu di pekerjaan yang provide decent salary, memberikan keamanan dan sebagainya. Tapi kalau mereka pindah-pindah pekerjaan karena bisa jadi pekerjaan yang nggak memberikan kepastian, upahnya nggak layak, itu kan jadi masalah gitu. Jadi ya yang namanya lulusan UI kan pasti terkenal dengan orang yang sering pindah kan. Tapi kan sering pindah juga menandakan mungkin karir track mereka menjadi semakin bagus gitu. Nah, apakah kita bisa provide itu untuk mereka semua? Itu menjadi kuncinya. Baik, tetapi kalau misalnya nih Pak, secara jangka panjang ketika jumlah pekerja informal ini naik, apa risikonya untuk kelas menengah? Kalau dari segi kelas menengah kan pasti kita akan mengalami jumlah kelas menengah yang semakin turun ya, karena ada hubungan tuh antara kalau kelas menengah kan pendapatannya harus semakin tinggi kan ya. Kalau mereka kerja di sektor informal kayaknya nggak akan terlalu besar tuh pendapatan yang mereka dapatkan. So semakin banyak orang yang bekerja di sektor informal, kita mungkin akan sering mendengarkan bahwa jumlah kelas menengah kita akan semakin turun. Dan tentu pendapatan pajak, penerimaan pajak juga pasti akan kocar-kacir juga ya. Betul. Tapi jangan sampai saya gini Pak, jangan sampai dengan apa ya kata informal ini orang sengaja menginformalkan diri untuk menghindari kewajiban-kewajiban pajak. Itu demikian. Itu juga problem yang lain. Moral kalau itu betul, ya Pak, itu masalahnya di moral ya. Moral karena kebijakan once mereka di sektor formal kan apa ya bantuan pemerintah hilang gitu ya, mereka nggak mendapatkan lagi support, subsidi dan sebagainya. Cuma kan itu harusnya diubah ya paradigma seperti itu ya, semakin besar mereka mungkin punya kemampuan untuk ekspansi, bisa mempekerjakan orang semakin banyak dan pasti secara kualitas juga akan semakin baik itu. Baik, saya punya data selanjutnya Pak. Saya tahu Pak Jahen sedang buru-buru tapi tunggu sebentar Pak. Nah ini Pak, saya membandingkan dengan ekonomi era Presiden SBY ya. Ya memang ini benchmark yang sangat tinggi kalau misalnya dilakukan tahun ini dan puncak pertumbuhan ekonomi lebih dari 6% itu 5 kali. Dulu di zaman Pak SBY, investasi 1 triliun rupiah bisa menyerap 2.500 tenaga kerja. Kemarin Pak Rosan Roslani datang ke Kompas TV, saya tanya tentang investasi 1 triliun, berapa menyerap tenaga kerja? Pol mentok di 1.200 Pak. Artinya kan ada penurunan yang signifikan, lebih dari 50% atau bahkan lebih dari 50%. Dulu di eranya Presiden SBY, dengan penyerapan tenaga kerja yang demikian, pertumbuhan kredit ternyata di atas 20% meskipun suku bunga acuannya tinggi, inflasinya juga tinggi, tapi ternyata ya daya belinya terjaga karena ini. Gimana Pak? Ya ini kalau melihat kondisi sekarang agak berat ya, bisa balik ke tadi kan kreditnya 7% di kita ya, pertumbuhan ekonomi juga 5% itu udah ngos-ngosan gitu. Terus tadi statementnya Pak Rosan, tenaga kerja yang terserap nggak akan semakin besar. Jadi unless ada ekonomi pasti bisa akan tumbuh, tapi dengan banyak prasyarat gitu. Ya, syaratnya apa? Tadi faktor ekonominya bisa dijaga dengan baik, tapi juga faktor non ekonominya bisa juga dipastikan. Create business friendly environment. Bukan misalnya sekarang apa-apa itu diancam ataupun dibikin susah gitu. Ada satu data yang mungkin menarik ya, ini juga kita tuliskan di LPM, itu World Bank Enterprise Survey. Ada masalah pemalakan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah sekarang itu semakin banyak perusahaan besar yang menghadapi pemalakan. Jadi rasio itu 30%. 30% perusahaan besar itu berarti kan jumlah 500 plus ya jumlah ininya pekerjanya. Itu 30% menghadapi masalah pemalakan. Usaha kecil itu hanya 1 dari 5. Jadi semakin banyak nih perusahaan-perusahaan besar yang menghadapi isu bribery incidents. Ini kan memberikan ketakutan ya. Ini it doesn't create business friendly environment dan akhirnya akan kontraproduktif buat perekonomian. Pemerintah juga perlu memastikan untuk regulasi ya, aturannya tetap bisa dijaga dengan baik, rule of law. Jadi
Ya, orang itu misalnya dihukum memang karena dia salah, bukan karena dicari kesalahannya. Dan yang ketiga, walaupun kita melihat ada masalah dari human capital, tapi yang namanya investasi di human capital itu penting. Dan saya rasa solusinya bukan dengan memberikan makan bergizi gratis, tapi memastikan misalnya di kurikulum yang pasti ya, yang memastikan bahwa masyarakat belajar dengan benar. Bisa kita malah turun sekarang ya nilainya. Jadi itu menandakan bahwa memang selama ini investasi di sektor pendidikan belum berjalan dengan baik. Memberikan training, retraining tadi, upskilling, reskilling di tengah adanya perubahan dinamika, dan yang tahu kebutuhannya pasti adalah perusahaan. Jadi saya rasa gini, pemerintah jangan merasa tahu semuanya, cukup create environment biar nanti ekonomi bergerak secara sendirinya dengan lebih baik. Ya perusahaan pasti akan lebih paham dong apa kebutuhan mereka ketimbang pemerintah pengen A, B, C, dan D. Mungkin nggak match dengan kebutuhan masyarakat ataupun perusahaan. Jadi ya balik lagi ke sini, mimpi boleh tinggi kali ya, tapi mimpi harus diikuti dengan kebijakan yang pas gitu. Once mimpi tidak diiringi dengan kebijakan yang tepat, ya itu akan menjadi angan-angan aja, akan sulit untuk bisa dicapai gitu. Terakhir, Pak Jahen, Menkyu Purbaya juga bilang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ekonomi Indonesia butuh tumbuh di atas 6%. Pertanyaan satu, mungkinkah? Lalu dukungan investasi, pertumbuhannya berapa dari sektor investasi yang mendukung? Ini sebenarnya penegasan, karena Pak Jahen sudah menjawab juga. Penegasan deh, investasi kita butuh tumbuh berapa, ekonomi kita tumbuhnya berapa, dan mungkinkah di atas 6%? Kalau angkanya saya nggak punya ya, tapi yang pasti gini, kalau kita butuh semakin banyak pekerjaan, berarti ekonominya perlu untuk bergerak lebih besar. Kita butuh semakin banyak perusahaan-perusahaan besar. Ya, jadi perusahaan yang skalanya kecil tumbuh menjadi menengah, besar, akan semakin banyak pekerjaan tercipta. Nah, investasi itu kan nggak akan datang kalau tadi orang nggak merasa yakin dengan kepastiannya. Jadi kalau saya naruh duit 1 miliar US dollar, saya pastinya butuh kepastian bahwa selama 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, saya nggak akan diganggu dengan aturan yang berubah. Ya. Ini yang perlu dijaga gitu. Jadi pemerintah perlu cukup konsisten, dan juga semua kebijakannya harus based on evidence based. Jadi bukan karena presiden pengen ini gitu dan harus dipenuhi. Kalau misalnya di lapangan bilang sebaliknya, ya nggak usah dilanjutkan gitu. Nah, ini yang sangat krusial agar nanti ya mau ekonomi tumbuh 6-8%, itu kan hasil dari kebijakan yang benar gitu. Bukan karena adanya kebijakan-kebijakan yang di atas kertas terlihat baik tapi implementasinya tidak berjalan secara optimal gitu. Butuh pejabat yang saya yakin juga pejabat yang kreatif juga ya, kreatif menghasilkan kebijakan yang tidak asal Bapak senang. Betul ya, yang juga bisa memberikan realita ya, memberikan data yang lebih real, agar nanti informasi yang sampai ke presiden pun informasi yang tepat, dan akhirnya respons presiden juga respons yang mengatasi masalah yang terjadi. Ya, saya teringat dengan ucapannya Pak Yusuf Kala. Beliau kan wakil presiden di era Pak SBY dan era Pak Jokowi juga, bahwa yang diperlukan dunia usaha adalah cukup tidak diganggu. Ya. Bukan kebijakan yang aneh-aneh, cukup tidak usah mengganggu mereka. Mereka akan udah tahu caranya lah. Betul. Untuk meng-create ya. Ya, dan itu kayaknya nggak tahu, sekarang mungkin kecenderungannya banyak pelaku usaha yang nggak berani juga untuk bersuara ya, karena mungkin ada yang merasa diganggu dan sebagainya gitu. So once bisnis sektor merasa nggak yakin juga, mereka nggak akan mungkin kita harapkan untuk ekspansi. Betul. Iya dong, nggak sustain dong. Betul. Kayak gitu ya Pak ya. Yang berbahaya juga, studi kita lagi di LPM itu menunjukkan banyak productive firms yang akhirnya cabut dari Indonesia. Ya, jadi karena mereka ngelihat ini kok aturannya nggak baik dan sebagainya, terus juga mungkin ya banyak masalah yang terjadi, ya akhirnya justru productive firms yang lari keluar, pindah ke negara lain. Di negara lain dapat untung, kita malah buntung. Iya, padahal kita menghadapi perang tarif yang belum kelar-kelar juga ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Jahen F. Reski, ekonom dan peneliti LPM FEB Universitas Indonesia. Saya Dia Mega Saranjaya. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak